Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Prataya Estiani Putro dengan NPM 4525212131. Di sini saya akan menerangkan tugas besar fisika, yaitu tugas program yang saya dapatkan dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-13. Di pertemuan pertama adalah mengubah 30 cm menjadi berapa kilometer. Di sini library-nya ada include iostream, ada using MPES, lalu ada function integer main, ada tipe datanya ada double km dan cm. Lalu cout menampilkan nilai satuan dalam cm sama dengan disimpan ke cm, lalu km sama dengan cm dibagi 100.000. Setelah itu cout menampilkan hasil konversi sama dengan km. Km yang ini, hasil ini turun ke sini, lalu mencetak km lagi, n-line. Lalu seperti inilah outputnya. Pertemuan kedua, batu dilempar vertikal ke atas dari bangunan setinggi 125 meter dengan kecepatan awal 15,2 meter per second. Hitung waktu penerbangannya. Di sini library-nya ada include iostream, ada include CMake, ada using MPES, lalu fungsinya ada integer main. Di dalamnya ada tipe data FH0, V0, G. Lalu ada float A, B, C, dan D. Lalu ada float T1, T2, dan T. Cout menampilkan masukkan tinggi awal M sama dengan disimpan ke H0. Lalu cout menampilkan masukkan kecepatan awal meter per second sama dengan V0, dimasukkan ke V0. Lalu G sama dengan G yang ini sama dengan 9,8. Lalu kita cari persamanya. A sama dengan 0,5 kali G. G yang ini turun ke sini. Lalu B sama dengan min V0. Hasil ini dinegatifkan. Lalu C sama dengan min H0. Ini juga dinegatifkan. Lalu D sama dengan B kali B. Berarti B ini dikalikan B lagi. Dikurang 4 kali A, hasil A ini. Lalu 4 dikali A. Lalu dikali C. Lalu dikali C. Setelah itu kita cari T1-nya. T1 sama dengan min B kali square root atau akar D. Lalu dibagi 2A, 2 dikali A. Lalu kita cari T2-nya. T2 sama dengan min B dikurang akar D dibagi 2 kali A. Lalu jika T1 sama dengan 0, maka T sama dengan T1. Jika tidak, T sama dengan T2. Lalu cout menampilkan waktu penerbangan batu sama dengan T. Lalu mencetak detik. Seperti ini outputnya. Pertemuan 3, gambar dan tentukan vektor setiap komponen. Menjumlah semua komponen perpindahannya dan nilai R dan CR sama dengan 4 pada 30 derajat south dari west. CXR sama dengan min 4 kali 3 cos 30. Di sini library-nya ada include iostream, ada include CMake, dan using MPES. Lalu ada function integer main. Di dalamnya ada tipe data double R sama dengan 4. Double R sama dengan 4. Ini adalah panjang vektornya. Lalu double angle deg itu degree ya, sama dengan 210. 210 itu dapat dari mana? 30 derajat selatan dari barat sama dengan 210 dari sumbu X positif. Jadi double angle rate itu radian sama dengan angle degree kali pi dibagi 180. Nah, pi ini 3,14. Lalu kita hitung komponennya. Double CX sama dengan R kali cos angle rate. Begitu double CY sama dengan R sin angle rate. Jadi bedanya itu cuma di cos sama sin. Lalu kita hitung resultannya.
double R sama dengan square root Cx kali Cx plus Cy kali Cy. Lalu kita menampilkan Cout menampilkan komponen Cx hasil Cx yang ini turun ke bawah ini. Lalu menampilkan M itu satuannya. Lalu Cout menampilkan komponen Cy yang ini turun juga ke sini. Lalu menampilkan M lagi. Lalu Cout menampilkan resultan R. Resultan ini, hasil resultan yang ini kita turunkan juga ke ini. Lalu menampilkan M lagi. Cout sudut terhadap sumbu X sama dengan angle degree yang ini 210 turun ke sini. Lalu mencetak derajat. Seperti ini outputnya. Pertemuan 4. Sebuah benda ditarik dengan gaya F1 sama dengan 100 ke kanan membentuk sudut 60 derajat dengan arah horizontal dan gaya F2 sama dengan 30 ke kiri. Jika massa benda 10 kg dan nilai gravitasi adalah 9,8, hitung percepatan benda dalam arah vertikal apabila F diperbesar menjadi dua kali lipat, yaitu 200 Newton. Di sini ada library-nya include IOStream, include CMake, include Nempes. Di sini ada function integer main. Dalamnya ada tipe data double F1 sama dengan 200, double sudut sama dengan 60, double M sama dengan 10, dan double G sama dengan 9,8. Lalu double rate sama dengan sudut M kali Pi 180. Pi-nya tuh 3,14. Lanjut, double Fy1 sama dengan F1 kali sin radian. Jadi F1-nya ini 200 turun ke sini dikali sin radian. Radiannya juga, hasil radian ini turun ke sini. Lalu kita cari gayanya. W sama dengan M kali G. G-nya kan kita udah dapat ya, turunin juga, habis itu M-nya juga sudah dapat. Nah, lalu Fy sama dengan Fy1 dikurang W. Berarti hasil ini, lalu ini dimasukkan ke sini. Setelah itu, double A sama dengan Fy, hasil ini dibagi hasil M ini 10. Lalu Cout mencetak percepatan vertikal sama dengan hasil A ini dimasukkan ke sini. Lalu mencetak M meter per second kuadrat. Seperti ini outputnya. Setelah itu, pertemuan 5. Seekor lebah mendengung dengan taraf intensitas 10 dB. Jika ada 100 lebah mendengung, hitung taraf intensitasnya. Di sini library-nya ada include IOStream, ada include CMake, using Nempes. Lalu ada function double hitung taraf intensitas. Isinya ada tipe data RT awal, integer R jumlah. Lalu return RT awal plus 10 kali logaritma 10 R jumlah. Lalu ada function integer main. Isinya ada tipe data RT1 lebah sama dengan 10. Ada integer R jumlah sama dengan 100. Lalu double RT1 sama dengan R total sama dengan R total. Nah, R total ini yang bakal kita cari. R total sama dengan hitung taraf intensitas dalam kurung RT lebah, lalu RT jumlah lebah. Lalu Cout menampilkan perhitungan taraf intensitas lebah. Lalu Cout menampilkan taraf intensitas satu ekor lebah. Nah, satu ekor lebahnya turun tuh. Jadi 10 kan. Lalu jumlah Cout juga menampilkan jumlah lebah turun juga 100-nya. Lalu Cout taraf intensitas total. R totalnya hasil ini diturunkan ke sini. Lalu seperti ini outputnya. Pertemuan 6. Gel cahaya. Di sini library-nya ada include IOStream, include CMake, dan using Nempes. Di sini ada function integer main, ada tipe data double, Rn1, Rn2, dan I. Cout menampilkan masukkan indeks bias medium 1 udara sama dengan 1. Dimasukkan ke Rn1. Lalu Cout menampilkan
indeks bias kaca dimasukkan ke Rn2. Lalu Cout menampilkan masukkan sudut datang atau derajat, dimasukkan ke sin is. Lalu kita konversikan ke radian dulu. Double I rad sama dengan I kali Pi 3,14 dibagi 180. Lalu kita cari hukum Snellnya. Double sin R sama dengan Rn1 dibagi Rn2 dikali sin I rad ini dibagi hasil ini dimasukkan ke sini. Lalu kita cari sudut biasnya. Double R radian double R sama dengan A sin dalam kurung sin R. Hasil ini diturunkan lagi ke sini. Lalu double R sama dengan R radian ini turun ke sini dikalikan 180 lalu dibagi 3,14. Lalu kita cari sudut keluar atau lempeng sejajar. Double E sama dengan I. Habis itu kita cari deviasinya. Deviasi sama dengan I kurang R. Cout menampilkan hasil perhitungan. Lalu Cout menampilkan sudut bias dalam kaca R sama dengan R. Hasil R ini diturunkan ke sini. Lalu mencetak derajat. Cout menampilkan sudut keluar sama dengan yang ini nih, hasil perhitungan ini diturunkan lagi ke sini. Setelah itu Cout sudut deviasi hasil hitung deviasi yang ini diturunkan lagi ke sini. Seperti ini outputnya. 7. Menghitung laju perambatan gelombang. Di sini library-nya ada include IOStream, ada include CMAT, dan using MPES. Di sini ada function integer main. Isinya ada tipe data double, R lambda, PL, SM, dan PF. Lalu Cout menampilkan masukkan panjang gelombang M disimpan ke R lambda. Lalu Cout menampilkan masukkan panjang tali M disimpan ke PL. Lalu Cout menampilkan massa tali kilogram disimpan ke SM. Lalu Cout masukkan tegangan tali disimpan ke PF. Lalu kita cari komponennya dulu. Double MU sama dengan SM kali PL dibagi PL. Lalu kita cari V-nya. V sama dengan square root atau akar PF dibagi MU. Hasil MU ini diturunkan lagi. Lalu Cout menampilkan hasil perhitungan. Cout massa persatuan panjang. Cout menampilkan massa persatuan panjang. Lalu MU yang tadi diturunkan lagi. Lalu mencetak kilogram per meter. Handline. Cout menampilkan laju perambatan gelombang sama dengan V. Mencetak lagi M per second. Lalu seperti ini outputnya. Pertemuan 8. Seorang anak berteriak dari atas sebuah tebing dan 0,1 second kemudian terdengar bunyi pantulan teriaknya. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second, maka jarak antara kedua tebing tersebut adalah. Di sini library-nya ada include IOStream dan using MPES. Di sini ada integer main. Lalu isinya adalah tipe data, double V, T, dan jarak. Cout menampilkan masukkan cepat rambat bunyi M per S disimpan ke V. Lalu Cout memasukkan waktu pantul S dimasukkan ke T. Lalu rumusnya jarak antara tebing sama dengan V kali T dibagi 2. Jadi jarak sama dengan V kali T dibagi 2. Cout menampilkan jarak antara kedua tebing adalah jarak sama dengan hasil ini diturunkan ke sini, lalu mencetak meter juga. Seperti ini outputnya. Lalu pertemuan 9, mencari periode pada materi osilasi. Di sini library-nya ada include IOStream dan using MPES. Di sini ada function serangga dan isinya double X.
double guess sama dengan X dibagi 2. Selama integer I sama dengan 0, I kurang dari 20, I plus plus. Guess sama dengan 0,5 dalam kurung guess plus X kali guess. X bagi guess. Return guess. Lalu di sini ada function integer main. Isinya ada double meter, double M dan K. Di sini juga ada const double P. Nah, P yang tadi saya maksud tuh P ini ya. P 3,14 ini. Lalu si out memasukkan massa kilogram. Dimasukkan ke sin M, lalu si out memasukkan konstan pegas N per M. Lalu disimpan di sin K. Kita cari rumus periode T sama dengan 2pi dikali square root atau akar M bagi K. Lalu double T sama dengan 2 kali pi kali R rangga ini, function ini. Lalu isinya M bagi K. Lalu si out menampilkan hasil perhitungan si out massa M sama dengan M yang ini nih, hasil ini diturunkan ke sini di kilogram, lalu mencetak kilogram. Si out konstan pegas K yang ini dimasukkan lagi ke sini. Lalu si out menampilkan periode T. Hasil hitung ini dimasukkan ke sini menjadi seperti ini outputnya. Lalu pertemuan 10, sebuah gelombang transversal memiliki frekuensi sebesar 0,25 Hz. Jika panjang gelombang adalah 0,125 M, tentukan cepat rambat gelombang tersebut. Nyatakan dalam satuan cm detik. Oke. Di sini library-nya ada include IOStream dan using namespace. Di sini ada function integer main. Di sini ada tipe data double F sama dengan 0,25. Di sini ada tipe data double lambda 0 sama dengan 0,125. Terus di sini juga ada tipe data double V sama dengan F kali lambda, berarti 0,25 kali 0,125. Lalu kita cari. Lalu ada tipe data F cm sama dengan F ini, hasil ini dikalikan 100. Jadi si out menampilkan frekuensi F sama dengan F yang ini diturunkan ke sini, lalu mencetak Hz. Terus si out menampilkan panjang gelombang lambda. Lambdanya juga turun ke sini, lalu mencetak M. Terus si out menampilkan cepat rambat gelombang. Lalu hasil ini diturunkan ke sini nih, F. Lalu mencetak meter per second. Si out cepat rambat gelombang V cm. Yang ini diturunkan lagi ke sini, lalu mencetak cm per detik. Kenapa ini bisa double? Karena yang ininya masih bentuk meter dan ini diubah menjadi cm. Pertemuan 11, superposisi dan gelombang berdiri. Di sini ada library-nya ada include IOStream, ada include CMAT, using namespace std. Lalu function integer main. Lalu si out menampilkan program menghitung jarak perut dan simpul perut berurutan. Lalu si out menampilkan persamaan Y sama dengan A cos dikali dalam kurung K kali P kali X, lalu sin dalam kurung W kali P kali T. Lalu double coefficientnya K, tipe data coefficient K. Lalu si out menampilkan masukkan nilai koefisien K angka sebelum P kali X sama dengan dimasukkan ke koefisien K ini. Lalu
Menghitung panjang gelombang lambda karena K sama dengan K koefisien K kali Pi dan lambda sama dengan 2 kali Pi bagi K, maka lambda 2 kali Pi dibagi koefisien K kali Pi sama dengan 2 koefisien K. Jadi kita langsung mencari ini aja, 2 kali koefisien K. 2 double lambda sama dengan 2 kali koefisien K. Lalu double jarak PS sama dengan 0,25 kali lambda. Hasil ini berarti masukkan ke sini. Lalu setelah itu Siot menampilkan hasil perhitungan. Lalu Siot menampilkan panjang gelombang lambda sama dengan lambda met. Hasil lambda ini dimasukkan ke sini nih. Lalu mencetak meter. Lalu Siot jarak perut ke simpul berurutan D sama dengan jarak PS ini dimasukkan ke sini. Lalu mencetak PE meter. Setelah itu selesai. Ini seperti ini outputnya. Pertemuan 12, sebuah ambulan bergerak mendekati Budi yang sedang diam di pinggir jalan dengan kecepatan 5 km per jam. Jika frekuensi dari sumber bunyi adalah 75 Hz dan cepat rambat bunyi pada saat itu adalah 40 cm per detik, berapa frekuensi bunyi yang terdengar oleh Budi? Di sini library-nya ada include IOStream, ada include iomanip, lalu ada using namespace, dan fungsinya ada integer main, lalu tipe datanya ada double, VS, KMH, dan VFS, V, dan FS, dan V. Cout menampilkan program efek Doppler. Lalu Cout menampilkan kecepatan ambulan kilometer per jam, disimpan ke Fs kali Fs KMH. Lalu Cout mencetak frekuensi sumber Hz sama dengan disimpan ke Fs. Lalu Cout menampilkan cepat rambat bunyi Ms sama dengan sin V. Lalu kita cari komponennya dulu. Double Vs sama dengan Fs KMH dikali 1000 dibagi 3600. Lalu double Fp sama dengan Fs. Fs ini dimasukkan ke sini nih, dikali V. V yang ini dimasukkan ke sini lagi, dibagi V ini dikurang Fs ini. Lalu Cout mencetak frekuensi yang didengar Budi sama dengan Fp. Hasil Fp ini dimasukkan ke sini, lalu mencetak Hz. Seperti ini outputnya. Pertemuan 13, diketahui panjang gelombang 60 meter dengan nilai N sama dengan 10. Nilai C 60 dan nilai A 60. Dan waktu 20 detik hitunglah nilai Y 2 superposisi pada gelombang berdiri. Di sini library-nya ada include IOStream, ada include CMAT, dan include iomanip. Ada using namespace juga. Lalu fungsinya ada integer main. Tipe datanya ada tipe data double lambda, N, C, A, dan T. Lalu ada constant double P yang 3,14. Lalu Cout menampilkan input data gelombang berdiri. Lalu Cout menampilkan masukan panjang gelombang M sama dengan sin lambda. Dimasukkan ke sin lambda yang ini. Lalu Cout menampilkan masukan jumlah gelombang N. Sin N dimasukkan ke N. Lalu Cout memasukkan cepat rambat C. Masukkan cepat rambat C, satuannya meter per second, dimasukkan ke C. Lalu Cout menampilkan masukan nilai amplitudo A, satuannya M. Lalu Cout menampilkan masukan waktu T, satuannya detik, dimasukkan ke T. Kita cari
formulanya dulu. X sama dengan N kali lambda. Berarti hasil ini dikali ini untuk mendapatkan X. Lalu double K sama dengan 2 kali Pi. Berarti 2 kali 3,14 ini dibagi lambda. Lambdanya ini. Lalu double F sama dengan C dibagi double F sama dengan C bagi lambda. Lalu double omega sama dengan 2 dikali Pi 3,14 dikali F. Hasil ini diturunkan lagi ke sini. Lalu double Y 2 sama dengan 2 kali A. Kali A ini. Lalu kali cos 3 kali cos K kali X. K ini dan X ini dikalikan. Lalu dikali sin omega. Omega ini. Lalu dikali T. Setelah itu Cout menampilkan hasil perhitungan superposisi. Setelah itu Cout menampilkan posisi titik X sama dengan X. X yang ini diturunkan lagi ke sini mencetak M. Lalu Cout menampilkan bilangan gelombang K yang ini dimasukkan ke sini lalu mencetak radian per M. Lalu Cout menampilkan frekuensi sudut atau omega. Lalu omega yang ini dimasukkan ke sini mencetak radian per S. Lalu nilai Y2 superposisi sama dengan Y2 ini hasilnya dimasukkan ke sini lalu mencetak M N line. Lalu selesai. Seperti ini outputnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.